Hai semua, kali ini saya akan hiking ke Gunung Arjuno melalui jalur khusus, yaitu jalur Tambak Asri yang terkenal dengan kesakralannya. Di jalur ini kita akan mendapati berbagai peninggalan dari Kerajaan Majapahit, relief serta punden yang bertebaran berada di sepanjang jalur pendakian. Tidak hanya itu, di dalam video ini juga saya akan menunjukkan tempat sakral ataupun tempat untuk puja ritual yang berada di sepanjang jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuno. Oke, perjalanan kita mulai dari Desa Tambak Asri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum itu, teman-teman wajib untuk mendaftar online untuk mendapatkan izin dari pos perizinan pendakian Gunung Arjuno Welirang beberapa hari sebelum melakukan pendakian. Setelah dari pos perizinan, kita akan menuju dengan roda 2 ke pos 1. Di pos 1 ini ada satu komplek tempat untuk melakukan ritual yang dinamakan sebagai Goa Antabuko. Ini adalah tempat pertama, dan tepat di sebelahnya adalah tempat yang kedua, Monumen Naga Antaboga. Perjalanan dilanjutkan menuju arah ke pos 2 dengan jalur setapak yang sudah rapi ditata dengan paving. Tepat di antara pos 1 dan pos 2 ada satu tempat untuk melakukan ritual yang disebut dengan situs Watu Duduk. Tempat ini telah dibangun dan dijaga dengan rapi dan bersih. Situs Watu Duduk sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti batu untuk duduk. Karena itu saya akan mencoba untuk duduk beristirahat dan bermeditasi singkat sebentar di tempat ini. Perjalanan dilanjutkan dengan jalan setapak yang masih ditata dengan rapi dan pemandangan langit yang sangat indah. Di sepanjang perjalanan akan ada beberapa pet bocor atau pipa yang sengaja diberi lubang untuk kita bisa mengambil air sebagai perbekalan. Pos 2 yang disebut dengan Tampuwono. Bagian depan pos ini ada satu tempat untuk melakukan ritual yang disebut dengan Eyang Sekutrem. Ini adalah bagian dalam dari tempat ritual Eyang Sekutrem. Masih di pos 2 Tampuwono. Pos ini adalah satu komplek yang cukup luas, di mana ada 3 tempat untuk melakukan ritual. Tempat ini sedikit melenceng dari jalur pendakian menuju ke puncak Arjuno. Yang berikutnya di bagian atas adalah Eyang Abiyoso. Bagian dalamnya sudah dibangun dengan sangat rapi dan bersih. Ini adalah bagian dalam dari tempat ritual Eyang Abiyoso. Dari Eyang Abiyoso kemudian turun dan ambil jalur ke arah kanan, kemudian tidak jauh ke arah utara, turun.
Di bagian bawah ini terdapat sendang Dewi Kunti, di mana airnya ditampung. Airnya cukup sangat jernih dan ditata rapi untuk kita bisa mengambilnya tanpa mengotori. Inilah bagian dalam dari tempat ritual sendang Dewi Kunti. Di samping sendang Dewi Kunti ada 2 toilet jongkok dan 2 sumber air yang sudah ditutup dengan pagar batu. Di sini saya mencoba untuk merasakan kejernihan dan kenikmatan dari sumber air Dewi Kunti. Masih di komplek yang sama dengan sendang Dewi Kunti, di bagian belakang ada satu tempat untuk melakukan ritual. Di tempat ini saya bertemu secara langsung dengan penghuni asli dari hutan ini. Dia sedang sibuk untuk mencari makan dari makanan yang biasanya disuguhkan oleh orang-orang yang datang untuk melakukan ritual. Oke, perjalanan berlanjut kembali ke jalur utama sebelum belok kiri di Tampuwono. Di sini saya juga kembali bertemu dengan penghuni asli dari hutan ini. Mereka berdua cukup sibuk bersenda gurau, menikmati kehidupan yang sangat tenang di dalam hutan. Oke, saya berjalan kembali ke jalan utama. Di sini ada 3 jalur. Yang ke sebelah kanan itu ke arah Welirang dan Putuk Lesung, yang sebelah kiri itu menuju ke Puncak Arjuna. Di pos ketiga ini disebut dengan Eyang Sakri. Tempat ini sudah dibangun dengan cukup sangat baik, dan untuk masuk ke dalam dengan pintu yang kecil kita harus menunduk untuk bisa melihat ke bagian dalam tempat ritual Eyang Sakri. Oke, dari Eyang Sakri saya akan lanjut menuju puncak dengan kontur jalan yang tanah dan berbatu sedikit. Di tengah perjalanan menuju ke pos 4 ada satu tempat ritual yang saya diberi peringatan oleh warga sekitar atau orang yang datang melakukan ritual untuk tidak masuk ke bagian dalam tempat ini. Jadi saya hanya melakukan video selfie di bagian luarnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 4. Kemudian sebelum pos 4 saya bertemu dengan pertigaan yang bertuliskan Goa Wejangan. Saya penasaran, saya akhirnya mengikuti jalurnya, namun saya tersesat di tempat ini karena tidak menemukan jalan setapaknya. Akhirnya saya kembali ke jalur utama dan melanjutkan ke pos 4. Pos 4 Eyang Semar. Ini adalah pos di mana saya bertemu dengan cukup banyak orang yang sedang melakukan ritual dan beristirahat. Tempat ritual Eyang Semar ini sedikit berbeda dari tempat yang lainnya karena terletak di luar dan tidak memiliki penutup atau bangunan di sekitarnya. Karena saya tidak mau mengganggu orang yang sedang melakukan ritual, saya pun lanjut naik ke atas mengikuti jalur setapak menuju ke pos selanjutnya.
Di sini saya lagi-lagi bertemu dengan pertigaan yang menunjukkan ke arah Brontoseno. Namun saya mengingat yang sebelumnya bahwa saya tersesat, saya tidak belok kanan, saya tetap lurus menuju jalur utama menuju ke pos 5. Pos 5. Di pos ini saya sangat takjub dengan arca peninggalan dari kerajaan Majapahit yang tersusun masih sangat rapi dan terjaga keasliannya. Di pos ini juga tersedia shelter, dan ini adalah pos yang digunakan para pendaki untuk tinggal sebelum melakukan summit attack ke puncak di hari yang selanjutnya. Masih di komplek yang sama, ada 3 tempat di sini menuju sumber air dan menuju ke Sendang Widodari. Karena saya sangat penasaran, saya memberanikan diri untuk turun menuju ke Sendang Widodari. Ini adalah Sendang Widodari. Sayangnya saya datang ke sini saat musim panas, jadi sendang ini sedikit kering, tidak banyak air yang melewati jalur ini. Di sendang ini saya bertemu dengan pucuk daun yang bergerak sendiri tanpa ada angin, tanpa ada yang menggerakkan. Saya cukup takjub dengan pengalaman ini karena biasanya saya hanya melihat di layar kaca, televisi ataupun media sosial. Oke, selanjutnya menuju jalur utama kembali. Saya bertemu lagi dengan beberapa arca dari peninggalan Majapahit. Tempat ini sungguh sangat luar biasa. Saya merasa takjub bisa berada di tempat ini. Para pendahulu bisa membangun tempat ini dengan semegah ini dan sekuat ini, tak lekang oleh waktu dan tak lekang oleh cuaca. Ada satu batu yang menjadi perhatian bagi saya, karena di dalam batu ini
memiliki relief yang menurut saya ini adalah bahasa Sanskerta, bahasa kuno yang digunakan dari Indonesia bahkan sampai India. Di tempat ini juga saya bertemu dengan penghuni asli dari hutan di Gunung Arjuna ini. Sepertinya burung jalak ini kelaparan dan meminta sedikit bekal dari yang saya bawa. Tempat ini disebut dengan Gerbang Pandawa. Oke, saya lanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak yang ada di samping Gerbang Pandawa. Setelah dari Gerbang Pandawa arah ke barat akan bertemu dengan pertigaan jalan lurus atau naik ke atas. Seperti biasa, ikuti sampah ya. Jadi teman-teman memberi tanda dengan sampah karena ke atas. Kalau teman-teman lurus ke arah sana, itu ada satu shelter untuk istirahat. Ada 2 buah tebing di situ dengan pemandangan yang bagus. Kontur jalan sama, tanah dan berbatu, arahnya 90% naik, tidak ada jalan yang lapang menuju ke pos 6. Tiba-tiba seperti ini ya jika di gunung, tidak ada angin yang keras, tiba-tiba kabut turun menutupi jalan setapak yang saya lalui. Tiba-tiba juga bisa seperti ini ya. Tiba-tiba kabut menghilang dan sinar mentari mulai masuk lagi menghangatkan sepanjang perjalanan saya menuju ke pos 6. Lagi-lagi penghuni asli dari hutan ini terus menemani saya dengan setia sepanjang perjalanan. Dan inilah pos 6, pos yang juga bisa digunakan untuk mendirikan tenda sebelum naik untuk summit. Namun di pos ini sudah tidak ada sumber mata air. Sudah 5 jam saya berjalan dan saat ini saya berada di jurang penatas. Jurang ini adalah jalur yang paling miring dan paling menguras tenaga. Dari jurang ini kita bisa langsung melihat puncak dari Gunung Arjuna. Terlihat dekat sih, cuma masih butuh waktu 2 jam lebih untuk bisa mencapai puncak. Saya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Sungguh sangat melelahkan. Baru kali ini saya merasakan lelah yang seperti ini. Dengan tenaga yang sudah kembali dan nafas yang mulai normal, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah kurang lebih 1 jam, saya sampai di batas dari bukit yang memisahkan antara jurang penatas dengan puncak Arjuna.
Ini adalah jalur percabangan antara Purwosari yang kita lewati dan jalur melalui Lawang atau kebun teh. Oke, dari sini ke puncak perkiraan 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, kita coba, semangat. Bendera puncak sudah terlihat, meskipun terlihat hanya beberapa jengkal saja, namun kemiringan sungguh sangat luar biasa. Dengan teruk angin dan suhu yang dingin, ditambah terik matahari yang langsung menerpa, ada pengalaman yang dahsyat. Dan inilah puncak dari Gunung Arjuna. Welirang, Buta, Semeru, Arjuna di sini. Oke, sudah dingin. Sudah jam 4.20, saatnya turun sebelum kemalaman. Oke, perkiraan turun itu sekitar 6 jam, 4 sampai 6 jam. Oke, sampai jumpa. Dan pada saat turun, saya berkesempatan untuk menikmati golden hour, waktu emas di mana matahari Sudah mulai gelap, jadi saya pasang headlamp, tapi saya pasangnya di perut, jadi belly lamp. Jalan masih cukup jauh, saya belum ke pos 6, belum ke pos 5, masih hutan pinus. Jam berapa tadi ya? 17.53, hampir jam 6. Oke, kita lanjut. Total 13 jam dengan jarak kurang lebih 18,5